Bab 12. Berhenti mengkhawatirkan. Lebih dari perubahan apapun, mengakhiri kebiasaan khawatir akan menciptakan dampak positif terbesar dalam hidup Anda. Percaya atau tidak, Anda diajari cara khawatir. Sebagai seorang anak, Anda mendengar orang tua Anda terus-menerus khawatir, hati-hati. Pakai topi atau kamu akan masuk angin, dan jangan duduk terlalu dekat dengan TV. Sebagai orang dewasa, kita menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan atau bisa saja terjadi kesalahan. Ketika Anda mendekati akhir hidup Anda akan berharap tidak melakukannya. Karl Pillemer adalah profesor pembangunan manusia di Cornell University dan pendiri Legacy Project. Ia telah bertemu dengan 1.200 warga lanjut usia untuk berdiskusi tentang makna hidup. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar orang yang menjelang akhir hidup mereka memiliki penyesalan yang sama. Saya berharap saya tidak menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidup saya untuk merasa khawatir. Nasihat mereka sangat sederhana dan lugas. Kekhawatiran hanya menyia-nyiakan hidup Anda yang berharga dan terbatas. Anda bisa berhenti khawatir, dan tanda pagar 5 second rule akan mengajari Anda caranya. Khawatir adalah pengaturan default yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda tidak memperhatikan. Kuncinya adalah menahan diri ketika Anda hanyut dalam kekhawatiran, dan kemudian mendapatkan kembali kendali mental dengan menggunakan aturan. Berikut ini contohnya, suami saya baru saja mendapatkan SIM sepeda motornya dan baru saja membeli sepeda motor kecil bekas. Kemarin, saya sedang duduk di dalam rumah dan memperhatikan dia mengendarai sepeda keluar dari jalan masuk. Saat dia berkendara di jalan, saya menyadari bahwa pikiran saya segera mulai melayang ke arah kekhawatiran. Saya mulai khawatir apakah dia akan tertabrak mobil atau tidak, menjadi statistik, dan apakah saya akan segera mendapat telepon dari polisi yang memberitahu saya bahwa dia mengalami kecelakaan. Kekhawatiran itu membajak saya dalam waktu 5 detik. Secepat itu, dan tahukah Anda, kekhawatiran saya tentang hal itu tidak akan membuatnya aman dan tidak akan mencegah kecelakaan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu peserta penelitian berusia 83 tahun, kekhawatiran saya tidak akan menyelesaikan apapun. Itu hanya akan membuatku gelisah sepanjang waktu Chris mengendarai sepeda motornya, yang membuatku tidak bisa menikmati momen saat ini. Begitu saya merasa khawatir, saya menggunakan aturan 5, 4, 3, 2, 1 dan memikirkan sesuatu yang lebih positif, seperti membayangkan dia tersenyum saat berkendara di jalan. Lucunya, Chris juga seorang pengendara sepeda yang hebat. Dia berkompetisi dalam triathlon dan melakukan perjalanan latihan sejauh 40 hingga 50 mil sendirian sepanjang waktu. Saya tidak pernah khawatir tentang hal itu. Namun di sini saya mengkhawatirkan sepeda motor yang dikendarainya di jalan kami dengan kecepatan 10 mil per jam. Mungkinkah ada yang salah? Tentu saja bisa, tapi biasanya tidak. Saat Anda mulai menggunakan aturan untuk mengakhiri rasa khawatir, Anda akan terkejut dengan betapa seringnya pikiran Anda melayang ke sesuatu yang negatif. Milik saya melakukannya setiap hari. Benar-benar menyebalkan. Dan setiap hari, saya berjuang melawannya. Ada beberapa hari di mana saya harus menggunakan aturan A. Belasan kali atau lebih untuk mengendalikan pikiranku. Beberapa hari yang lalu saya mendapati diri saya tenggelam dalam kekhawatiran berulang kali. Putri kami sedang dalam perjalanan pulang dari perjalanan dinas di Peru dan sepanjang hari, pikiran saya melayang pada kecelakaan pesawat, ketinggalan pesawat, jatuh dari tebing di Andes, kecelakaan bus, tas hilang, dan gadis-gadis yang terdampar di bandara. Gadis-gadis itu baik-baik saja, dan tanpa peraturan itu aku akan menghancurkan hariku. Setiap kali aku mendapati pikiranku melayang pada sebuah pemikiran buruk, aku akan berkata pada diriku sendiri, oh tidak, jangan, dan arahkan saja pada pemikiran yang membuatku tersenyum, seperti gadis-gadis yang berbicara jutaan mil per jam malam itu di dapur saat mereka memberitahu kami tentang perjalanan itu. Perasaan cinta seringkali memicu kekhawatiran. Hal lain yang mengejutkan saya tentang kekhawatiran adalah betapa halusnya dan seberapa cepat hal itu dapat menguasai Anda. Saya terkejut dengan betapa seringnya saya mulai khawatir saat saya merasakan kebahagiaan atau cinta. Musim semi ini, hal itu terjadi pada saya ketika saya melihat putri kami yang berusia 17 tahun. Saya mengalami momen yang luar biasa ketika hati saya tiba-tiba membengkak dan saya merasakan gelombang pasang cinta menyapu saya. Dan kemudian, tanpa peringatan, semua kekhawatiran ini membanjiri pikiranku dan mencuri momen itu. Yang saya rasakan hanyalah ketakutan. Kami berada di Mal. Sawyer sedang mencoba gaun untuk pesta prom semanya. Ini adalah sore yang panjang. Kami berada di toko pakaian ketiga kami, dan dia dengan mudah mencoba lebih dari 40 gaun, dan dia membenci semuanya. Mengatakan padanya bahwa dia tampak luar biasa hanya membuat suasana hatinya semakin buruk. Saya berada di ruang ganti bersamanya, meletakkan kembali barang-barang yang ditolak kegantungan dan memberinya gaun berikutnya untuk dicoba. Saya mulai panik karena kami tidak akan pernah menemukan yang dia sukai. Saya memberinya satu lagi untuk dicoba dan berkata, ayo kita mulai. 3 berikutnya dan kemudian keluar dari sini. Saya keluar dari ruang ganti untuk memberinya ruang dan menelepon Chris. Tiba-tiba dia memanggilku, Bu. Bisakah kamu masuk ke sini? Saya mencoba membaca suaranya tetapi tidak tahu apakah dia menangis, frustrasi, membutuhkan bantuan dengan resleting yang macet, atau sesuatu yang lain.
Aku membuka pintunya. Dia mengenakan gaun setinggi lantai dan saya bisa melihat bayangannya di cermin dan dia tampak, singkatnya, menakjubkan. Itu sempurna. Gaun itu berwarna peach dan memiliki panel samping indah berwarna merah jambu. Itu adalah semua yang diinginkannya, tidak berkilau, tidak berenda, punggung terbuka, dan warna cerah. Mata kami tertuju pada cermin. Bagaimana menurutmu, Bu? Aku bisa merasakan air mata mengalir. Ketika dia masih bayi, saya ingat pernah mengalami gelombang emosi yang sama yang dapat melanda Anda ketika Anda sangat mencintai seseorang. Di tengah malam, saya bangun untuk memeriksanya, dan di sana berdiri sendirian di kamar bayinya, melihatnya tidur telentang dengan tangan terangkat di atas kepalanya. Saya akan terkena gelombang pasang ini, gelombang cinta, dan kagumi kemampuanku untuk sangat mencintai sesuatu. Rasanya hatiku akan meledak, itulah yang saya rasakan saat berdiri di luar ruang ganti di mall. Aku baru saja merasakan cinta. Dan kemudian, kekhawatiran menyerbu masuk dan mencuri momen itu dariku. Tanpa peringatan, aku memikirkan tentang dia berangkat ke perguruan tinggi, menikah, menjadi ibu baru, tinggal jauh dariku, waktu berlalu, bertambahnya usia, dan hidupku berakhir. Hidupku terlintas di hadapanku. Waktu terus berjalan dan untuk sesaat, aku merasa kehilangan dia. Saya merasa diliputi kesedihan dan kehilangan dan mata saya bengkak karena air mata. Sawyer melihatku menjadi emosional, dan mengira itu karena gaun itu. Ah, Bu, jangan menangis. Kamu akan membuatku menangis. Tapi aku menangis karena betapa takutnya aku melihatnya tumbuh dewasa. Saya menangis karena waktu berlalu terlalu cepat dan saya ingin hidup melambat. Kekhawatiran merampas semua kegembiraanku saat itu. Itu membawaku pergi dari Sawyer dan ke tempat gelap di kepalaku. Bukannya hanya hadir dan kagum pada putri cantikku, aku malah merasa takut. Begitulah kekhawatiran dan ketakutan membajak pikiran Anda dan merampas keajaiban dan keajaiban dalam hidup Anda. Brené Brown mengamati fenomena persis ini dalam penelitiannya untuk buku terlarisnya, Daring Greatly. Dia menemukan bahwa merasakan skenario terburuk di saat-saat bahagia, seperti tidak bisa menikmati pelukan bersama anak Anda tanpa khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya, adalah fenomena yang sangat umum. Dan mengapa begitu sulit bagi kita untuk bergembira? Karena kami mencoba mengatasi kerentanan terhadap serangan tersebut, kata Dr. Brown. Ketika pikiran Anda membawa Anda ke suatu tempat yang sedih, gelap, ragu-ragu, atau negatif, Anda tidak perlu ikut serta. Saya menyukai apa yang ditulis Hein kepada saya, 99,999%. Selalu ada kenyataan palsu yang saya ciptakan di kepala saya. Ketika Anda mendapati suara hati Anda menjadi musuh, seperti yang saya dan Hein alami, penting untuk berhenti khawatir, dan menyadarinya dalam 5 hal tersebut. Detik, Anda dapat memperoleh kembali kendali. Aku mulai menghitung dalam hati, 5, 4, 3. Dan ketika saya menghitung, saya bisa merasakan rasa takut turun ke dalam tubuh. Menghitung membuatku keluar dari pikiranku dan menempatkanku di saat ini. Ini mengubah keadaan dari kekhawatiran menjadi fokus. Saya tidak akan membiarkan otak saya merampas pengalaman saya dengan putri saya ini. Saya tidak akan membiarkan kebiasaan khawatir menghalangi saya untuk berada di masa sekarang dan mengambil foto mental. Lalu saya bertanya pada diri sendiri 2 pertanyaan sederhana, apa yang saya syukuri saat ini? Apa yang ingin saya ingat? Ketika Anda menanyakan pertanyaan sederhana itu, Anda berdampak pada otak Anda pada tingkat biologis. Untuk meresponsnya, Anda harus memperhatikan kehidupan, hubungan, dan pekerjaan Anda, serta mencari jawabannya pada saat itu. Ini memaksa Anda untuk fokus pada aspek positif dalam hidup Anda. Segera setelah Anda memikirkan tentang apa yang Anda syukuri, Anda akan mulai merasa bersyukur dan bukannya khawatir. Jawaban atas pertanyaan itu jelas bagi saya. Saya bersyukur memiliki seorang remaja putri yang luar biasa seperti putri saya. Dan setelah 3 jam drama, saya juga bersyukur dia menemukan sebuah gaun. Kathy juga menggunakan aturan untuk merefleksikan apa yang dia syukuri dan mengendalikan kekhawatirannya. Tidak ada, dalam hidup yang sempurna. Tidak ada sama sekali, namun Anda dapat menggunakan 5, 4, 3, 2, 1 untuk menenangkan obrolan mental dan belajar menghargai semua momen kecil seperti rasa bersyukur atas putri Anda. Merasa bersyukur tidak hanya terasa menyenangkan. Menurut ahli saraf Alex Cobb, ini mengubah kimia otak Anda dengan mengaktifkan wilayah batang otak yang memproduksinya. Dopamin. Setelah kekhawatiranku hilang, aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke ruang ganti untuk mendekatinya dan meletakkan tanganku di bahunya. Mata kami bertemu di cermin. Dengan baik, bagaimana menurutmu, Bu? Saya pikir Luke akan terkena serangan jantung. Kamu terlihat sangat cantik, tidak apa-apa untuk merasa takut. Makhluk, takut berarti Anda akan melakukannya. Sesuatu yang sangat, sangat berani.